lagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabiun. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji UKIN. Perkenalkan, saya Aldona Melina Manalu. Nomor peserta PPG 2018 00268 dengan NIM 2237 230071. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2023. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 6 SD Negeri 3 Tanjung Kemala, Kecamatan Pukung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dengan materi tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1 Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran 3. Mohon bimbingan, kritikan, serta saran dari Bapak Ibu penguji UKIN. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Oke, luar biasa. Anak-anak hari ini kabarnya baik dan semuanya sehat. Anak-anak hari ini sudah sarapan? Coba sarapan pakai apa ibu tanya? Oh, pakai telur, pakai apa lagi? Iya, mie sama telur. Berarti semua anak-anak ibu hari ini sudah sarapan dan siap untuk belajar. Berarti nanti belajarnya ya semangat. Oke, anak-anak, sebelum kita belajar, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, semuanya ikuti ibu ya. Tangan ke atas, mengangkat lisan, tangan ke samping, kita berdoa. Anak-anak, supaya pembelajaran kita pada hari ini dapat bermakna dan ilmunya dapat bermanfaat untuk kalian, kita akan berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Tolong nggak dipimpin temannya untuk berdoa. Ya, gerak, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya, Nak. Adit, Hadir. Adit, Edi, Hadir. Farid, Hadir. Yuliana, Hadir. Nurfiana. Hadir. Baik, hadir semua ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka 17 Agustus 1945. Anak-anak silakan semuanya berdiri ya. Tahun hari hari kemerdekaan kita, hari merdeka, merdeka negara kita. Ya, terima kasih ya anak-anak sudah menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan penuh semangat. Anak-anak, pada lagu Hari Merdeka 17 Agustus 1945, para pahlawan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan dari tangan penjajah. Para pahlawan berusaha mempertahankan
dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran ketiga. Nah, adapun materi pembelajaran kita pada hari ini adalah cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri dari lingkungannya, lalu menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mencari informasi. Nah, tujuan dan manfaat pembelajaran yaitu melalui kegiatan mengamati dan menyimak slide PowerPoint serta video tentang tumbuhan, siswa mampu menganalisis cara tumbuhan beradaptasi di lingkungannya dengan benar dan mandiri. Lalu melalui kegiatan mengamati dan menyimak slide PowerPoint dan video tentang tumbuhan, siswa dapat menganalisis cara tumbuhan melindungi diri di lingkungannya dengan benar. Dengan melakukan diskusi, siswa dapat menyajikan laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya dengan benar. Lalu, setelah mengamati dan menyimak slide PowerPoint dan buku siswa, serta mengidentifikasi video pembelajaran di layar, siswa dapat menganalisis teks bacaan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar dan mandiri. Nah, terakhir, dengan melakukan diskusi, siswa dapat membuat peta pikiran dengan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar. Sebelum kita memulai kegiatan ini, supaya anak-anak lebih semangat, kita mau tepuk bercikibar. Tepuk bersatu kali, tepuk berdua kali, tepuk bertiga kali, tepuk berkali-kali. Sangat semangat. Nah, coba anak-anak sekarang perhatikan ke depan. Nah, anak-anak, siapa yang tahu itu tumbuhan apa? Tunjuk tangan. Putri Malun. Lalu apa lagi? Bunga mawar. Putri malu dan bunga mawar. Tahukah kalian mengapa putri malu mudah menutup saat disentuh? Dan kenapa bunga mawar itu memiliki duri yang tajam? Kenapa, nak? Ya, adik, kenapa? Untuk melindungi diri. Untuk melindungi diri, betul sekali. Siapa lagi yang tahu, nak? Iya, adik. Untuk bertahankan hidupnya. Untuk mempertahankan hidupnya. Siapa lagi yang tahu? Apa? Supaya dia itu tidak ada serangan, itu apa berarti namanya? Untuk apa nak? Untuk mempertahankan diri dari serangan musuhnya. Iya, untuk mempertahankan diri dari serangan musuhnya, ya. Lalu apa yang akan terjadi jika tumbuhan tidak bisa melindungi diri? Mati. Mati. Apalagi? Punah. Iya. Tidak berkembang biak. Tidak bisa berkembang biak, ya. Kalau sudah tidak bisa berkembang biak lagi, nanti dia akan punah, ya. Maka kita harus rajin-rajin menanam bunga, tumbuhan supaya bisa lestari, ya, terjaga kelestariannya. Coba lihat ibu dulu, anak-anak perhatikan, ya, supaya materinya bisa terserap dengan baik, ya. Nah, sekarang kita lihat video yang akan ibu tampilkan ini tentang adaptasi tumbuhan. Perhatikan, ya. Pagi ini Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Berikut ini adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi diartikan sebagai ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Nah, contohnya pada pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang.
Guru tersebut melakukan dan dapat menyebabkan dapat. Nah, berikut ini tumbuhan berdasarkan habitatnya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu hidrofit. Hidro artinya air. Jadi tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air, akarnya berada di dalam air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air, contohnya seperti pada tanaman kangkung. Yang kedua yaitu higrofit. Higrofit merupakan tumbuhan yang hidup di daerah rendah. Tumbuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melebar atau menggulung. Nah, contohnya yaitu pada tumbuhan pakis. Anak-anakku yang ketiga yaitu xerophyt. Apa itu xerophyt? Ada yang sudah tahu? Xerophyt merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tegak dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Nah, contoh xerophyt ini terdapat pada tanaman lidah buaya maupun kaktus. Pasti kalian tahu, ya kan? Dengan demikian, untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan dan melindungi diri. Nah, bagaimana tumbuhan tadi dapat beradaptasi dengan lingkungannya? Nah, sekarang saatnya kamu menggali informasi lebih banyak lagi dari berbagai sumber tentang cara tumbuhan menyesuaikan dan melindungi diri. Kamu juga bisa tanya kepada ayah ibumu. Sekarang pilihlah satu jenis. Nah, anak-anak diminta untuk mencari informasi kan tentang tumbuhan ya, tentang tumbuhan tadi. Nah, dengan apa kalau mau mencari informasi? Pasti dengan kalimat tanya. Ya kan? Kalimat tanya itu kalau membuat dengan kata tanya. Tak apa? Siapa? Kapan ya? Di mana? Dia mengapa dan bagaimana? Tentang menggali informasi dengan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Karena dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalian sering mendengar pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Contohnya yaitu, siapa namamu, apa hobimu, di mana kamu tinggal, kapan kamu masuk sekolah, mengapa kamu tidak sekolah, bagaimana kabarmu. Nah, kata tanya ini merupakan kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Adapun ciri kalimat tanya yang pertama diawali dengan kata tanya seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kiri dengan tanda baca, yaitu tanda tanya. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ini kelompoknya sudah Ibu bagi seperti yang kemarin sesuai yang sudah kita sepakati ya. Ada kelompok jeruk, apel,
Iya. Nama kelompoknya apa? Kelompok jeruk, kelompok apel, atau kelompok anggur. Nanti nama anggotanya siapa? Fadil. Itu ya. Ibu berikan waktu 20 menit ya. 20 menit untuk mengerjakan LKPD. Nanti anak-anak maju ke depan. Sesuai kelompoknya maju ke depan satu per kelompok ya. Ya. Ini kan ada yang kelas 5. Harus saling memberikan pendapatnya. Yang lain juga harus ini menerima. Anak-anak, sambil kalian mengerjakan, ibu sambil menilai tentang kerjasama kalian ya. Yuk, bagaimana kalian bekerja sama, saling bertukar pikiran atau tidak ya? Ya, kelompoknya. Ini kelompok apel. Bagaimana, ada kesulitan tidak? Oke ya, waktunya sudah selesai anak-anak. Sekarang dirapikan dulu tempat duduknya itu tadi yang habis bekerja sama, bekerja kelompok, diskusi tempatnya berantakan, tolong dirapikan dulu. Kita akan ice breaking terlebih dahulu sebelum mempresentasikan hasil diskusi. Kita akan bernyanyi lagu adaptasi tumbuhan dengan nada lagu Tanjung Perak ya. Baik, teman. Hidup bersama hidup senofit, hidup di air lagi berlebih, selalu berlebih berada hatinya, ayo semuanya bersama. Untuk budi kaku, yang bersih beratan, selalu Sekarang waktunya kita mau mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siapa yang berani kelompoknya maju duluan? Kelompok mana yang berani maju duluan? Kelompok anggur terlebih dahulu. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok anggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anggur akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Petunjuk pengerjaan 1 analisa dan amatilah bukti siswa halaman 19 sampai 20 dan video pembelajaran 2 isilah bagan dengan nama tumbuhan dan habitatnya dan cara adaptasi tumbuhan. Eceng gondok hidrofit memiliki batang yang menggelembung dan berongga supaya dapat mengapung di atas air. Kaktus Xerobic memiliki daun seperti duri untuk mengurangi penguapan yang terjadi. Kaki
Higrofit beradaptasi dengan lingkungan yang lembab dengan cara menggulung daunnya. Teratai hidrofit memiliki batang berongga, memiliki daun yang lebar, akar dan batangnya berada di air. Terus ya. Mawar sirofit memiliki duri pada batangnya. Singkong karet di darat melindungi diri dengan racun yang ada dalam tubuhnya. Bambu di darat memiliki bulu halus yang akan menimbulkan rasa gatal bagi makhluk hidup yang ingin menyerangnya. Pohon naga di darat memiliki getah yang banyak dan lengket. Mengapa proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi peristiwa penting? Siapa yang menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan kota Nagasaki? Di mana lokasi dijatuhnya bom atom oleh Amerika Serikat? Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Bagaimana proses Jepang menyerah kepada sekutu? Apa peristiwa penting bagi bangsa Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945? Ya, bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Apakah sudah baik presentasi dari kelompok Anggur? Baik. Sudah, kita berikan tepuk anak hebat ya. Ya, tepuk anak hebat. Kamu hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Keren. Ye, tepuk tangan. Silakan duduk kelompok Anggur. Sekarang kelompok Jeruk maju. Kelompok Jeruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jeruk ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Indikator muatan ilmu pengetahuan alam menganalisis cara tumbuhan beradaptasi di lingkungannya. Petunjuk pengerjaan: 1. Analisa dan amatilah buku siswa halaman 19 sampai 20 dan video pembelajaran. 2. Isilah bagan dengan nama tumbuhan dan habitatnya dan cara adaptasi tumbuhan. Eceng gondok hidrofit memiliki batang yang menggelembung dan berongga supaya dapat mengapung di atas air. Kaktus aerofit memiliki daun seperti duri untuk mengurangi penguapan yang terjadi. Teratai hidrofit memiliki batang rongga, memiliki daun yang lebar, akar dan batangnya berada di dalam air. Pakis higrofit beradaptasi dengan lingkungan yang lembab dengan cara menggulung daunnya. Bambu aerofit memiliki bulu halus yang menimbulkan rasa gatal bagi makhluk hidup yang ingin menyentuhnya. Apa makna peristiwa proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Siapa yang membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana proses persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kapan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Di mana teks proklamasi dilakukan? Tepuk anak hebat. Kamu hebat. Aku hebat. Kita hebat. Keren. Tenang, silakan duduk. Sekarang kelompok apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
melindungi diri dengan racun yang ada di dalam tubuhnya. Air. Putri malu di darat, daun akan mengutuk ketika mendapat sentuhan. Bunga tanpa diinginkan melindungi diri dengan cara mengeluarkan kelainan tanpa menghindari pemangsa. Baik, bagaimana kelompok lain? Ada yang ingin menanggapi? Sudah baik? Ya. Kita berikan tepuk anak hebat untuk kelompok apa? Tepuk anak hebat. Kamu hebat. Aku hebat. Kita hebat. Keren. Anak-anak, kita sudah belajar tadi dari awal. Kita melihat video pembelajaran, juga sudah mengerjakan LKPD. Ibu mau tanya, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Apa pelajaran yang sudah kita dapatkan hari ini? Kita sudah belajar apa saja? Tumbuhan apa? Tumbuhan beradaptasi. Lalu apa lagi? Menyesuaikan diri dengan lingkungannya, melindungi diri. Terus tadi ada habitat tumbuhan. Habitat tumbuhan apa saja? Hidrofit itu yang apa? Hidrofit yang tumbuh di air. Kalau higrofit? Yang lembab. Xerofit? Tumbuh di daerah yang kering. Lalu kita sudah mencari informasi dengan kalimat tanya. Tentunya membuat kalimat tanya itu menggunakan catatannya apa saja tadi? Anak-anak, nah tadi serangkaian pembelajaran sudah kita lalui. Coba ibu ingin tanya, apakah anak-anak masih ada yang belum paham atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Coba ibu tanya di sini, siapa yang sudah paham? Sudah paham semua atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, guru. Nah, sekarang ibu memiliki soal evaluasi yang akan kalian kerjakan secara individu. Dikerjakan mulai dari sekarang, waktunya 10 menit ya. Nanti kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan ke ibu. Oke, baiklah, sekarang dikumpulkan ya. Ketua kelompoknya mengumpulkan masing-masing ke depan sama ibu ya. Nah, baiklah anak-anak, tidak terasa kita sudah akhir pembelajaran ya. Tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran dari awal